Amar mencoba menyadarkan keluarganya. Tut, tukut. Halo Rachel. Ucap Opa Amar di telepon. Opa, Mama kok mau Opa? Huhuhu, Opa aku butuh Opa. Apa Opa sudah tak sayang lagi sama aku? Huhuhu. Ucap Rachel dengan menangis, karena kondisi cucunya itu. Rachel, maafkan Opa, saat ini Opa belum bisa menemui kalian. Opa masih ada urusan. Ucap Opa Amar yang menghindar. Opa, kali ini Rachel minta tolong Opa, maafkan Rachel. Rachel butuh Opa, Papa saat ini tidak fokus dengan kesehatan Mama Opa. Huhu. Rachel membujuk dan menangis, membuat Opa Amar tak tega, karena biar bagaimanapun Rachel juga cucunya. Baiklah Opa akan ke rumah sakit sekarang. Ucap Opa Amar, dan langsung menutup teleponnya. Papa, Oma katanya Opa akan ke sini. Ucap Rachel. Syukurlah, semoga Opa bisa membantu kita. Ucap Pak Dirga. Sekitar 20 menit, kemudian Opa Amar tiba di rumah sakit, dan menuju ruang UGD. Opa. Rachel berlari menuju opanya, dengan mata yang bengkak karena takut kehilangan mamanya. Opa Amar yang masih gagah walau sudah berambut putih. Opa, huhu Mama Opa, aku gak mau kehilangan Mama. Mama harus sembuh Opa, huhuhu. Ucap Rachel yang terus menangis. Rachel diam, jangan menangis terus, doakan saja mamamu itu. Ucap Opa menenangkan sambil mengusap rambut Rachel yang terus memeluk opanya. Pah, Widuri koma, dan jalan satu-satunya dia harus dioperasi. Cuma banyak kemungkinan buruknya, aku bingung harus apa. Ucap Dirga meminta pendapat. Oma Sukma hanya diam saja saat ini dia tidak banyak bicara seperti biasanya. Bukannya mamamu selalu bisa memutuskan semuanya. Kenapa kamu minta pendapat Papa? Selama ini kan kamu selalu bergantung kepada dia. Ucap Opa Amar yang melirik Oma Sukma. Oma Sukma hanya diam dan menunduk, dia juga sudah buntu dengan masalah yang saat ini dihadapi. Kenapa kamu diam saja Sukma? Tanya Opa Amar menegur Oma Sukma yang diam tertunduk. Bukankah kamu selalu bisa mengurus semua urusan rumah dan perusahaan? Kenapa? Ada apa? Bukan menurutmu aku tak berpengaruh terhadap kekayaan yang kalian punya? Iya. Opa Amar meluapkan emosinya. Pah, Dirga mohon sudah Pah, jangan memojokkan Mama lagi. Dirga membelah. Papa tak pernah memojokkannya, Papa hanya berucap apa adanya Dirga. Butuh pendapat apa kamu dari Papa? Tanya Opa Amar. Pah, saat ini aku hanya butuh tindakan apa yang harus aku lakukan untuk kesembuhan Widuri. Ucap Pak Dirga. Kalau masalah baiknya, ya kamu tanya sama dokter Dirga. Kalau masalah umur itu sudah urusan yang maha kuasa. Jelas Opa Amar. Aku takut Pak kehilangan Widuri. Ucap Dirga sambil menunduk mengusap air matanya. Kamu takut kehilangan Widuri, dan dulu saat kamu kehilangan Rianti tak ada setetes pun kamu menangis, atau peduli. Ucap Opa Amar. Kenapa Papa bawa-bawa lagi wanita yang sudah mati itu? Ucap Oma Sukma ketus. Karena dia wanita yang baik. Paham? Bentak Opa Amar, namun pelan. Opa, jangan ribut di sini. Bukankah Mentari sedang bahagia? Apalagi yang harus disesali? Sudah jangan bahas dia lagi. Opa, ucap Rachel. Dengarkan Opa baik-baik, dan kamu Dirga, juga kamu Sukma. Widuri sudah berusaha menghilangkan nyawa Mentari. Dia menyuruh orang lain untuk membegalnya dan mencelakai Mentari. Elix sudah mengusutnya, dan saat Elix ingin melaporkan Widuri Mamu Rachel, tapi Mentari melarangnya, dan melupakannya. Karena apa? Kalian tahu karena apa? Ucap ketus Opa Amar. Karena Mentari memiliki perasaan dan hati baik, tidak seperti kalian yang sangat jahat. Mentari tahu kalau Widuri sedang sakit. Dia hanya mengikhlaskan semuanya begitu saja. Padahal kalau Mentari jahat mungkin Widuri sudah sejak lama dalam sel penjara. Jelas Opa Amar. Apa jadi Opa sudah tahu rencana busuk Mama? Batin Rachel yang memang mengetahuinya. Tidak Pak. Istriku tidak mungkin seperti itu. Ucap Pak Dirga, yang benar-benar syak dengan ucapan Opa Amar. Itu hanya menurutmu saja Dirga yang selalu takut kehilangan istri. Bahkan rela menelantarkan anak kandung kamu demi perintah istrimu itu. Semoga saja Widuri masih diberi kesempatan hidup, agar bisa meminta maaf terhadap cucuku Mentari. Kata Opa Amar. Mama tidak sejahat itu Opa. Ucap pelan Rachel, yang sebenarnya menyadari kesalahannya dan juga ibunya yang sudah berniat jahat itu. Namun karena sakit, sehingga Bu Widuri dan Rachel tak bisa merencanakan lagi.
Rachel, kalau saja kamu tahu betapa lembut dan baiknya hati adik kamu itu, Mentari, dan kamu bisa akur dengannya, pasti hidup kamu akan bahagia, Rachel. Sadarlah, sebelum semua terlambat, dan mungkin mamamu kini sudah menuai apa yang sudah dia tanam selama ini. Opa tidak menghakimi mamamu, tapi Opa hanya mempelajari kehidupan ini. Jelas Opa Ama. Opa, huhuhu. Rachel tiba-tiba memeluk opanya dan menangis. Lihatlah kehidupan kalian sekarang, bukan cuma kebangkrutan di depan mata, tapi kalian harus siap kehilangan jika takdir sudah berkata, apa salah Mentari pada kalian? Apa dia pernah memukul kalian? Atau menyusahkan kalian? Atau menghina kalian? Mentari tak pernah melakukan apapun, begitu juga ibunya dulu. Tapi begitu kalian sangat membencinya. Jelas Opa Amar berusaha menyadarkan keluarganya. Pak Dirga terduduk lemas dan menunduk menjenggut rambutnya dengan kedua tangannya. Tiba-tiba terbayang masa lalunya bersama Rianti. Flashback. Mas, aku sudah telat menstruasi, dan aku merasakan mual sekali. Kayaknya aku hamil. Ucap Rianti di kamar pribadi mereka. Rianti dengan baju daster malamnya di atas lutut dan rambut pirang yang ikat asal. Dia cantik seperti Mentari Persi dulu. Yang benar. Kalau gitu aku beli tes pack dulu, semoga saja benar. Ucap Dirga yang langsung menyuruh seseorang membeli tes pack untuknya. Di kamar itu hanya dia berdua yang melakukan pemeriksaan lewat tes pack. Nih, sana cek buru, aku tunggu di luar. Dirga memberikan satu alat tes pack pada Rianti. Wajah Dirga cemas, menunggu Rianti di dalam kamar mandi. Saat Rianti selesai dan keluar dari kamar mandi, dengan wajah datar. Bagaimana hasilnya? Tanya Dirga, penasaran menatap wajah Rianti yang polos tanpa makeup, namun Rianti memiliki wajah putih langsat. Dia seperti gadis-gadis desa yang ayu. Rianti tersenyum menatap wajah Dirga kala itu, dan menunjukkan tes pack garis 2 jelas. Mas, aku hamil, garisnya 2. Ucap Rianti dengan senyuman manisnya. Refleks Dirga memeluknya erat kala itu. Syukur deh kalau kamu hamil. Akhirnya tak perlu menunggu lama. Ucap Dirga. Iya, alhamdulillah, Mas. Ucap Rianti senang. Tapi kamu harus hamil anak laki-laki. Aku tidak mau kalau anak perempuan. Titik, karena mama maunya laki-laki bukan perempuan. Jelas Pak Dirga. Seketika senyuman di wajah Rianti hilang. Tapi Mas, laki-laki atau perempuan kan semua sudah digariskan oleh Allah, Mas. Mana bisa aku yang menentukan? Bukankah sama saja mau laki atau perempuan, sama-sama darah daging kamu, Mas? Ucap Rianti, dengan wajah yang kecewa. Tidak, anak itu harus laki-laki. Jika tidak, aku tidak mau mengakuinya. Ucap Dirga ketus, lalu meninggalkan Rianti di kamarnya sendirian. Rianti kala itu sangat kecewa. Flashback off. Apa aku sangat jahat? Gumam Pak Dirga dalam hatinya, sambil meraup wajahnya kesal, dengan semua yang terjadi saat ini. Karma berujung maut. Akhirnya Pak Dirga dan Rachel memutuskan untuk mengoperasi Bu Widuri. Mereka kini pasrah, karena hanya itu menurut